Salam Bapak Ibu pemirsa dimanapun kita berada saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Harapan saya kita dalam keadaan sehat dan terus dalam pimpinan Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Adriana Umbuwarata STH, sebagai penyuluh agama Kristen Kota Mataram. Di sini kita akan membahas beberapa tema dari kebenaran firman Tuhan, dan tentunya saya tidak sendiri pada saat hari ini. Dan dalam saat ini juga kita bersama dengan narasumber saya, yaitu Bapak Pendeta Dr. M. Sonang S. Aritonang MTH. Nanti Bapak narasumber kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema-tema yang menarik dan juga beberapa poin-poin yang sangat menarik. Tentunya sebentar akan memberkati kita dengan tema yaitu menanti pertolongan Tuhan. Kepada Bapak narasumber yang berada dengan saya saat ini, sebelum kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau Bapak Ibu pemirsa, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membahas beberapa firman-Mu Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini yang kami dengarkan Tuhan, boleh menjadi rema, boleh juga menjadi hal utama yang kami lakukan Bapa, dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau buka hati pikiran kami semua yang mendengarkan Bapa. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu Tuhan berasal daripada Engkau Bapa. Dan biarlah itu Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami. Dan itu juga Tuhan memberkati kami, bahkan juga mengubah kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami mendengarkan firman-Mu dan kami melakukannya Tuhan, maka kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau memberkati setiap apapun yang disampaikan oleh narasumber kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kepada Bapak narasumber, saya persilakan waktu selanjutnya. Ya, terima kasih Bu. Pagi ini kita akan membahas tentang menanti pertolongan Tuhan. Para pemirsa di rumah, mari kita memperhatikan firman Tuhan, karena tentu kita pasti akan mengalami hal-hal dalam kehidupan ini ya. Setiap manusia, setiap kita mengalami yang namanya penderitaan. Kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, dan mau siapapun dia pasti akan mengalami. Tidak ada yang terlepas daripada penderitaan. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita responi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Nah, pemirsa semua, kita akan membahas hal ini supaya ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bisa menyikapi apapun persoalan, apapun penderitaan yang kita hadapi, kita boleh mengharapkan datangnya pertolongan Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan juga setia, Dia akan menolong setiap kita melakukan firman Tuhan. Karena itu mari sebelum kita melakukan pembahasan ini, kita baca dulu satu ayat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 26. Ratapan pasal 3 ayat 26. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Jadi pemirsa semua, mari kita lihat firman Tuhan berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang diminta oleh Alkitab di dalam kitab Ratapan ini adalah menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab menggambarkan, kita bisa mengelompokkan ada dua jenis penderitaan. Ya. Yang pertama adalah penderitaan yang diakibatkan karena memang kita salah gitu ya. Jadi kita memang berdosa lalu kita mengalami penderitaan. Ya. Itu wajar, kita pahami itu semua. Kesalahan mendatangkan penderitaan, dosa mendatangkan penderitaan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang akan kita bahas pada saat ini. Ya. Bangsa Israel menderita karena dia memberontak terhadap Tuhan, dia melawan Tuhan, dikasih tahu berkali-kali dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menjatuhkan penghukuman, mereka harus dibuang ke Babilonia. Ya. Lalu kemudian yang kedua ada penderitaan yang bukan karena kesalahan kita.
tetapi justru penderitaan itu karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Kita lihat ini dalam kasus misalnya Yusuf, dalam kasusnya Daniel dan teman-temannya Sadra, Mesak, Abednego, mereka menderita karena mereka taat kepada Tuhan. Ya. Dan banyak kita orang percaya mengalami hal seperti ini. Ya. Nah, secara khusus kita melihat di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Keluaran pasal 14, ada satu penderitaan juga yang dialami oleh orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Kisahnya adalah ketika mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka dibawa oleh Tuhan, ya, di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah keluar dengan baik, begitu, dengan kecepatan yang baik, tetapi tiba-tiba firman Tuhan berkata bahwa mereka harus kembali. Ya. Mereka harus kembali. Kalau di dalam kita melihat di dalam peta itu, sebenarnya ketika mereka mengambil jalan yang lebih baik, mereka tinggal lurus saja. Mereka akan sampai di Palestina, ya. Tetapi kemudian Allah menyuruh mereka balik kembali, dan karena ketaatan ini mereka mengalami jalan buntu. Allah menyuruh mereka kembali ke tempat jalan buntu, karena tempat yang disuruh Allah itu memberikan resiko bahwa mereka akan gampang ditangkap oleh Firaun karena mereka tidak ada jalan keluar. Ketaatan itu membawa mereka mengalami jalan buntu di depan laut Teberau, di belakang gunung. Firaun mengejar dari belakang. Dan mereka mengalami penderitaan dan tekanan di situ. Ya. Tetapi apa yang kita lihat kemudian firman Tuhan berkata di dalam pasal 14, Allah berfirman melalui Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau kita baca dari ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudara-saudara, apa yang kita perhatikan bahwa di dalam ketaatan ini ada penderitaan. Lalu firman Tuhan berkata, solusinya adalah kamu diam saja. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Ya. Saudara, di dalam penderitaan yang diakibatkan karena ketaatan ini, Tuhan berkata diam saja. Lalu kita lihat tadi di dalam kitab ratapan adalah ratapan Nabi Yeremia karena penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel karena kesalahan mereka. Dan kita lihat bahwa di dalam hal ini firman Tuhan datang lagi berkata bahwa diam saja, ya. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kata kunci apapun yang kita alami, penderitaan yang kita alami, kuncinya firman Tuhan katakan baik karena kamu menderita karena dosamu atau karena kamu menderita karena ketaatan, diam adalah kata kuncinya. Nah, kita mau melihat pada saat ini pengertian daripada firman Tuhan ini. Ya. Apa yang dimaksud oleh diam di dalam firman Tuhan ini? Bagaimana kita memahami diam ini sehingga ketika kita mengalami penderitaan masalah, diam ini menjadi hal utama yang kita lakukan untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi kita memang menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Gitu. Nah, pemirsa semua, mari kita lihat ya. Di bagian pertama kita akan melihat kata diam ketika kita taat kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan tidak berarti kita membebaskan kita daripada penderitaan. Karena di dalam hal ini kita harus percaya bahwa Allah juga mendidik orang percaya di dalam penderitaan. Kita melihat contohnya Ayub. Dia adalah orang yang saleh, tetapi dia mengalami penderitaan. Allah izinkan penderitaan untuk maksudnya Allah. Ya. Tadi sudah saya sampaikan dengan Yusuf.
Bagaimana maksud Allah untuk Yusuf, tetapi dia harus melalui penderitaan. Bagaimana Daniel dalam ketaatannya, dia harus mengalami penderitaan. Ya, dengan teman-temannya. Ya. Sadrah, Mesak, Abednego juga, mereka taat kepada Tuhan, tapi mengalami penderitaan. Ya. Nah, bagaimana kita meresponinya dengan diam yang seperti firman Tuhan katakan tadi, seperti ketaatan bangsa Israel. Kemudian Allah berkata melalui Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Kita pahami arti kata diam di dalam kitab Keluaran itu berarti tenang saja, biar Tuhan yang bekerja. Nah, begitu pemahamannya. Diam di dalam kitab Keluaran itu, di dalam konteks yang pertama ini. Tenang saja, Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Ya. Artinya begini saudara-saudara, kalau kita melihat ya, ketika kita mengalami penderitaan dan kita di dalam hadirat Tuhan, kita merenungkan ternyata apa salah saya? Saya tidak melakukan dosa. Saya tidak melakukan kesalahan. Justru karena saya taat kepada Tuhan, kemudian saya mengalami penderitaan, maka kemudian Tuhan berkata, tenang saja, biar saya yang bekerja. Artinya di dalam penderitaan seperti ini Tuhan mau kita diam, artinya kita tenang saja, tetaplah di dalam ketaatan kita. Tetaplah di dalam ketaatan kita. Yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti punya maksud yang baik untuk apapun yang kita alami. Ya. Kitab Roma berkata Tuhan segala sesuatu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Ya. Jadi walaupun kita mengalami penderitaan dan kita sadar kita tidak berbuat dosa apa-apa, tenang saja. Ya. Tetap saja beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa apa yang terjadi ini pasti untuk tujuan yang baik. Untuk kebaikan kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan khawatir. Tetap beriman kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Tetapi kalaupun kita mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Di dalam diam kita mengeluh kepada Tuhan. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan diam yang pertama. Diam yang pertama. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi iman kita kepada Tuhan berkata bahwa saya percaya apa yang saya alami ini adalah dalam kehendak Tuhan. Bukankah kita orang-orang percaya ada di dalam tangan Tuhan? Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi di dalam rencana dan kehendaknya. Karena itu tenang saja, biar Tuhan yang bekerja. Di dalam hal ini, nantikanlah Tuhan di dalam dia. Lihat Tuhan bekerja. Ada banyak hal yang tidak mampu kita kerjakan. Kita mengalami jalan buntu, kita menghadapi keputusasaan, kita tidak tahu kenapa ini terjadi, kita tidak salah. Mungkin kita menjadi stres karena itu, tetapi firman Tuhan katakan kembali kepada Tuhan, tetap dalam imanmu, lakukan firman Tuhan, percaya saja. Dan nantikan pertolongan Tuhan. Ya. Mari kita melihat ini dengan baik. Ya. Karena kemudian pada akhirnya yang dikisahkan di dalam kisah-kisah ini adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Bangsa Israel bisa melalui Laut Teberau dan Tuhan mencapai tujuannya untuk menyatakan kebesarannya kepada Firaun dan rakyat Mesir untuk menunjukkan bahwa dialah Allah yang hidup. Ya. Kemudian orang Israel juga melihat semakin yakin bahwa dia adalah Allah yang hidup. Yang memimpin mereka adalah Allah yang hidup. Ya. Apa yang dialami oleh Yusuf menghasilkan kemenangan. Juga dengan teman-temannya yang lain. Mari saudara-saudara kita memahami diam yang pertama ini dengan baik. Mari. Ya, penjelasannya semakin menarik ini Bapak Pendeta. Tetapi Bapak Ibu pemirsa, kita jangan kemana-mana dulu. Nanti kita nantikan lagi kebenaran firman Tuhan. Kita jeda iklan dulu.
Oke Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi akan diisi oleh narasumber kita dengan melanjutkan materi tadi. Kita langsung aja Bapak Pendeta, dan itu waktu selanjutnya saya akan kepada narasumber kita untuk melanjutkan materi kita. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu pemirsa semua, kita sudah melihat yang pertama ya, bagaimana kita meresponi penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melanggar firman Tuhan, bukan karena kita berdosa, kita meresponinya dengan tenang dan biarkan Tuhan bekerja. Nah, yang kedua kita melihat bagaimana dengan penderitaan masalah yang kita hadapi karena memang kita berdosa, begitu ya, karena memang kita salah. Ya. Dan kita harus pahami ini dengan baik ya. Dan kita melihat kasusnya adalah dalam kasus bangsa Israel ya. Demikian ya Ibu Nona, kita akan melihat kasusnya dalam bangsa Israel ketika mereka sudah berulang-ulang diperingatkan oleh Allah melalui nabi-nabi untuk kembali bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada penghukuman. Mereka harus masuk ke dalam pembuangan ke Babel. Nah, kalau kita melihat kemudian di dalam konteks inilah kitab Ratapan ditulis ketika Nabi Yeremia sangat meratapi kesedihan yang dialami, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi kita bisa membayangkan kitab Ratapan ini sebagai suatu jeritan hati Nabi Yeremia. Dia mau mengatakan seperti ini, seandainya saja bangsa Israel mendengar suara Tuhan, hal ini tidak akan terjadi, hal ini tidak perlu terjadi. Karena itu dia meratap. Ini karena kamu sudah berdosa kepada Tuhan. Seandainya kamu bertobat saja, dengar suara Tuhan melalui nabi-nabi, pasti ini tidak akan terjadi. Dan dalam konteks inilah kemudian Yeremia sangat meratapi, sangat menyesalkan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Dan kemudian dia menulis kitab Ratapan ini. Tetapi kemudian kita melihat bahwa di dalam dosa pun, di dalam penderitaan karena dosa pun, Allah tetap memberikan pengharapan. Ya. Allah tetap memberikan jalan keluar supaya dipulihkan, supaya diselamatkan, mendapat pertolongan Tuhan. Dan kitab Yeremia menuliskan ini dengan sangat baik. Di dalam kitab Yeremia 3, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judulnya, perikopnya adalah penghiburan dalam penderitaan. Artinya, di dalam ayat-ayat ini, dalam pasal ini, Tuhan memberikan cara supaya walaupun kita menderita karena dosa-dosa kita, Tuhan memberikan cara untuk kita mendapat pertolongan Tuhan. Nah, kita bisa melihat hal ini, karena itulah kemudian di dalam ayat, kuncinya adalah di dalam ayat ke-26 yang dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini yang kita lihat sebagai ayat kita tadi. Sama juga, walaupun kita berdosa, kita mengalami penderitaan, untuk mendapat pertolongan Tuhan, kuncinya adalah diam. Dan itu dikatakan, baik dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Bagaimana kita memaknai kata diam ini? Ya. Kenapa kok diam itu menjadi jalan keluar bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan ketika kita mengalami penderitaan? Karena kita berdosa. Ya. Nah, ayat-ayat di dalam pasal ketiga ini menjelaskan kenapa diam itu diperlukan supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat-ayat ini, kita tidak akan baca semua, tetapi kita akan baca beberapa ayat saja. Di dalam diam, yang pertama, di dalam diam, maka kita bisa mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bisa mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam pasal ketiga ayat 1 sampai ayat 16 menjelaskan semua ini. Kita baca beberapa ayat saja, ayat 1 sampai 5, ayat 3 ya. Ayat kita baca, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati.
Ia menutupi segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat, dan seterusnya. Pasal-pasal ini mau mengajak kita ketika kita mengalami penderitaan karena dosa kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, kemudian kita mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Kata diam di dalam Ratapan pasal 3 ini berbeda dengan kata diam di dalam Keluaran tadi. Kalau di dalam Keluaran tadi, kata diam memiliki pemahaman tenang, biarkan Tuhan bekerja. Tetapi kata diam di dalam kitab Ratapan ini memiliki pemahaman menanti dengan diam. Menanti dengan diam. Ya. Nah, ketika kita menanti dalam diam ini, yang pertama harus kita lakukan adalah arahkan masalahmu kepada Tuhan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena seringkali ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah, kita cenderung untuk menyalahkan pihak-pihak lain, orang-orang lain sebagai penyebab masalah. Kita sering menyalahkan hal-hal lain, kejadian atau apapun yang membuat kita menderita. Kita kalau karena dia saya menderita, karena dia saya mengalami masalah ini. Ya. Tetapi kemudian kita lupa bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kita lupa bahwa hidup kita itu ada di dalam kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kehendak Tuhan. Kita lupa bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam kehendak Tuhan. Karena itu ketika kita menderita, kemudian kita lupa bahwa Allah lah yang menyebabkan. Ya. Kemudian kita cari sumber-sumber masalah yang lain, menyalahkan orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, karena itu kamu perlu diam. Supaya kamu mengarahkan, kemudian merenungkan bahwa masalahmu itu adalah karena dosamu. Dan karena kamu berdosa, maka Allah memberikan ini terjadi. Allah mengizinkan ini terjadi sebagai suatu bentuk konsekuensi. Kita harus ingat dalam Keluaran 28, Allah menjanjikan berkat dan kutuk. Allah setia pada janjinya untuk memberkati orang-orang yang setia. Tetapi Allah juga setia pada janjinya untuk memberikan penghukuman kepada orang-orang yang melanggar firman Tuhan, yang tidak taat. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian di dalam diam itu kita mengarahkan, Tuhan, saya sudah berdosa. Tuhanlah yang mengizinkan semua ini terjadi. Tuhan memakai orang lain untuk menjadi penghukuman bagi saya. Tuhan memakai keadaan untuk menjadi penghukuman bagi saya. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena ketika kita mengarahkan semuanya kepada Tuhan, itu akan membawa kita kepada pemulihan untuk pengampunan. Dan karena itu kita perlu, saudara-saudara, ketika kita mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita, duduk diam di kaki Tuhan, kemudian mengakui semuanya. Ya. Di dalam doa kita merenungkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita merenungkan bahwa ini karena dosa Tuhan membuat ini semua terjadi. Sehingga kemudian kita juga tidak membuat orang masalah lagi, menambah masalah dengan orang-orang lain. Tetapi kita fokus kepada masalah kita dan kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, diam dalam Tuhan membawa kita untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai awal dari pemulihan pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua kita melihat, di dalam kita berdiam, kemudian kita bisa merenungkan bahwa penderitaan yang kita alami karena dosa itu sungguh berat. Mari kita lihat di dalam pasal ketiga ayat 17 sampai 20. Ya. Dikatakan, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara-saudara, bagaimana kita penulis Ratapan ini menuliskan beratnya penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Dia mengatakan dia sampai lupa akan kebahagiaan. Harapan kemasyurannya hilang. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Di dalam diam, ketika kita berdiam, di dalam diam itu kita menyadari bahwa konsekuensi itu dosa itu sangat berat.
Karena itu ketika kita menyadari konsekuensi dosa sangat berat, kita akan tidak mau lagi untuk berdosa. Kita tidak akan mau mengulangi kesalahan kita. Karena dosa menyebabkan penderitaan. Dan penderitaan itu berat, saudara-saudara. Dan seringkali penderitaan itu menghasilkan sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Dan menghasilkan penyesalan seumur hidup. Karena itu ketika kita berdiam di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa akibat dosa itu sangat berat. Oleh karena itu kita tidak mau mengulanginya lagi. Bahkan kita tidak mau lagi melakukan dosa karena kita akan berpikir berulang-ulang. Tidak mau mengalami penderitaan lagi. Sudah cukuplah sekali ini saja saya mengalami penderitaan. Dan saudara, bagaimana kita mengalaminya? Kita hanya bisa melakukannya ketika kita diam dan merenungkannya. Itulah pentingnya diam, saudara-saudara. Ya. Diam yang pertama membawa kita untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengarahkan semua penderitaan yang kita alami kepada Tuhan. Kemudian kita merenungkan kembali, kita memikirkan kembali betapa beratnya penderitaan karena dosa. Sehingga kemudian kita tidak akan mau mengulanginya lagi. Ya. Saudara-saudara, ini penting bagi kita. Itulah kenapa kita perlu diam di hadirat Tuhan. Ya. Kita perlu diam di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan ke pokok-pokok pembahasan kita berikutnya. Mungkin setelah break ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menjelaskan beberapa materi kita yang semakin menarik. Bapak Ibu pemirsa, saya harap kita tidak bosan dan kita akan kembali setelah break ini kembali dengan narasumber kita. Baik Bapak Ibu pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan tetap kita dengan topik-topik menarik lagi yang akan dilanjutkan oleh Bapak narasumber kita Bapak Pendeta. Waktu selanjutnya untuk menyampaikan materi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih, Bu. Pemirsa semua, kita sudah melihat betapa pentingnya diam dalam penderitaan karena dosa kita. Ya, kita sudah melihat 2 poin. Pertama, diam membuat kita mengarahkan masalah kita kepada Tuhan. Kemudian diam membuat kita merenungkan betapa akibat dosa itu berat sehingga kita tidak mau mengulanginya. Yang ketiga, ketika kita diam sudah terarah kepada Tuhan, kita sudah berdosa, maka ketika kita diam, maka kita akan mengingat akan kasih setia Tuhan. Ya. Ingatlah di dalam diam itu akan kasih setia Tuhan. Kita melihat di dalam pasal ketiga ayat 21 sampai 38, kita baca saja ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baru kita dapatkan ayat tadi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam diam kita akan kemudian mengingat bahwa Tuhan memiliki kasih setia yang tidak pernah berhabis-habisnya. Ya. Kasih setia Tuhan dikatakan tak berkesudahan. Artinya apa? Tuhan akan selalu siap untuk mengampuni. Kapanpun kita datang pada Tuhan, Tuhan akan selalu siap untuk mengampuni. Itu berbicara tentang kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Jadi saudara-saudara, di dalam diam kita ingat kasih setia Tuhan ini. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, mengarahkan masalah kita kepada Tuhan, dan kita menyadari
betapa beratnya dosa, maka kita boleh mengharapkan kasih setia Tuhan. Saya akan datang kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Saya mau dipulihkan, saya mau bertobat. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan siap menerima. Kemudian rahmatnya tak habis-habisnya. Berbicara tentang Tuhan siap untuk memulihkan keadaan kita. Dia siap untuk mencurahkan berkatnya, rahmatnya, supaya kita dipulihkan, kita ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Ratapan, maka inti dari kitab Ratapan itu ada di dalam ayat ke-22-23 ini. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bahkan di dalam penderitaan karena dosa kita, Tuhan masih menyediakan pengharapan pertolongan. Ya. Karena itu cari Tuhan dan berharap kepadanya. Pemirsa semua, kalau kita mengingat akan kisah anak yang hilang, ketika dia sudah berdosa kepada Tuhan, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Apa yang dia ingat, saudara-saudara? Dia ingat di rumah Bapakku. Bapakku begitu baik memperhatikan budak-budaknya. Bapakku bagaimanapun dia tidak pernah tidak baik. Besar kasihnya kepada bahkan budak-budaknya. Biar aku pulang saja walaupun menjadi budak Bapakku, begitu katanya dalam pikirannya. Kemudian dia pulang, dalam pemikiran itu kemudian dia pulang dan kita melihat apa yang terjadi. Bahwa bapaknya tidak hanya menerima mengampuni dia dalam kasih setianya, tetapi rahmatnya juga dia berikan dengan mengangkat dia kembali, memulihkan dia kembali menjadi anaknya. Saudara-saudara, gambaran Bapa itulah yang kita lihat di dalam kitab Ratapan ini. Besar kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya. Karena itu saudara-saudara, di dalam diam kita bisa memutuskan, kita bisa mengambil suatu komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Minta ampun atas dosa-dosa kita. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga saudara-saudara. Yang keempat, kemudian berikutnya di dalam diam, kemudian kita bertobat. Di dalam merenungkan kasih setia Tuhan yang hebat itu, kemudian kita mengambil keputusan untuk bertobat. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat 39 sampai 47. Ya. Kita lihat, baca beberapa ayat. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Saudara-saudara, kita melihat hal ini. Ayat-ayat ini berbicara kemudian setelah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita sadar beratnya dosa itu. Kemudian kita menyadari juga kasih setia Tuhan yang besar. Maka langkah berikutnya adalah mari kita bertobat. Berpaling kepada Tuhan. Mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ya. Karena kita sudah menyelidiki dan memeriksa hidup kita, kita berpaling kepada Tuhan. Katakan seperti ayat 42, kami telah mendurhaka dan memberontak. Ya. Akui di hadapan Allah. Pertobatan inilah kemudian yang menjadi respon bagi kita untuk kembali kepada Allah. Ya. Dan ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, kita percaya firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menjauhi kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Itulah pertobatan. Ya. Pertobatan itu berbicara tentang pengakuan akan berdosa di dalam hati, saya sudah berdosa, dan mengungkapkan dengan mulut. Dan itu penting. Nah, di dalam diam, di dalam kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, kemudian kita menyadari dosa-dosa kita, kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengakuinya, dan kemudian itulah pertobatan. Dan setelah itu apa yang akan terjadi? Di dalam ayat 48 sampai ayat 66, nantikanlah pertolongan Tuhan pasti datang. Pertolongan Tuhan datang. Ayat 48 saya bacakan.
Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Ya. Ayat 49. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Ya, kita lihat, kita lanjut ayat ke-55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesalahanku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ayat 58, ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku, engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan, berikanlah keadilan. Saudara-saudara, ayat-ayat berikutnya berbicara tentang kemudian kita menantikan pertolongan Tuhan. Di dalam diam itu kita terus ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan sampai dikatakan sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Sampai Tuhan memberikan pertolongan. Dan Yeremia menegaskan di dalam ayat-ayat ini, ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku. Saudara-saudara, di dalam diam itulah kemudian Yeremia melihat pertolongan daripada Tuhan. Ada harapan. Nah, di dalam diam itulah kemudian kita menantikan Tuhan. Tetap di dalam hubungan kita dengan Tuhan sampai Tuhan memandang dari surga. Sampai Tuhan memberikan pertolongan. Inilah yang kita pelajari pada saat ini ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ya. Ketika kita berdosa, kita mengalami penderitaan, mari lakukan semua ini. Arahkan masalah kita kepada Tuhan, jangan salahkan orang lain. Ya. Jangan salahkan keadaan. Karena Tuhan izinkan itu semua terjadi. Jadi bereskanlah dengan Tuhan. Yang kedua, sadari penderitaan itu karena dosa itu berat. Karena itu jangan diulangi. Ya. Pertobatan membuat hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, sadari kasih setia Tuhan yang besar. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Seberapapun beratnya dosa kita, seberapapun kita merasa kita sudah sangat berdosa kepada Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengampuni, Tuhan tidak akan menerima. Percayalah, Tuhan punya kasih setia yang tidak berkesudahan. Artinya dia siap menerima, mengampuni kita kapanpun asal kita mau bertobat. Ya. Dan kemudian di dalam setelah itu kemudian kita di dalam hadirat Tuhan kita bertobat. Kita nyatakan saya sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, seperti anak yang hilang katakan, saya sudah berdosa kepada Bapa, kepada Tuhan. Dan kemudian dia datang minta ampun. Ya. Sadari di dalam hati, akui di dalam hati, saya sudah berdosa, akui kesalahan kita, dan kemudian minta ampun kepada Tuhan. Dan maka kita akan melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Nah pemirsa, semua ayat-ayat ini meneguhkan kita. Untuk kita, ayo, apapun yang kita alami, berserulah kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukannya dengan kehebohan. Kita perlu mengambil waktu berdiam di hadirat Tuhan. Kita perlu mengambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan. Ya, merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah kemudian kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami itu bukan karena dosa kita. Ataupun kemudian kita menyadari bahwa penderitaan ini karena dosa saya. Tetapi kuncinya adalah kita berdiam di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, betapa indah firman Tuhan kita renungkan. Karena ketika kita melakukan ini dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita akan menerima pertolongan daripada Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapak, Ibu dan saudara pemirsa semua, kita akan kembali setelah
Saudari pemirsa yang masih bersama dengan kami, jangan pernah bosan untuk menantikan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menantikan beberapa kesimpulan dari Bapak narasumber kita. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Terima kasih. Pemirsa semua, kita sudah merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah melihat bahwa pentingnya diam di hadirat Tuhan dalam menantikan pertolongan Tuhan. Intinya adalah apapun yang kita alami, diam di hadirat Tuhan menjadi kunci kita menerima pertolongan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, penting untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Diam di hadirat Tuhan itu berbicara tentang milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Milikilah waktu-waktu kita berdua dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika di dalam waktu-waktu itulah kita menyampaikan segala keluh kesah kita. Kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu kita merenungkan. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita ketika kita di dalam hubungan dengan Tuhan itu. Untuk menuntun kita, membimbing kita apa yang harus kita lakukan. Karena itu mari saudara-saudara pemirsa, kesimpulannya adalah mari apapun yang kita hadapi, kita diam di hadirat Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita. Apakah yang harus kita lakukan? Baik kita sekali lagi menderita karena dosa kita ataupun kita menderita bukan karena kesalahan kita. Di dalam hadirat Tuhan kita menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Begitu kesimpulan kita pada saat ini. Oke, baik Bapak. Terima kasih buat beberapa tema dan juga beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita di akhir ini, dan saya hanya mengucapkan kepada Bapak Ibu pemirsa semua, terima kasih sudah bersama kami pada saat ini. Dan sebelum kita menutup kebenaran firman Tuhan kita dan juga kegiatan kita pada saat ini, nanti saya minta Bapak narasumber untuk menutup kita dalam doa, dan kita sampai bertemu kembali di lain waktu untuk mari pemirsa, kita akan menutupi acara kita dengan doa bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, memperlengkapi kami untuk kami menghadapi segala masalah, penderitaan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau mengasihi kami, Engkau ingin terlibat dalam kehidupan kami, Engkau ingin menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang menolong setiap umat-Mu yang berharap pada Tuhan. Dan kami berterima kasih buat firman-Mu, teguhkan, kuatkan kami. Mari buat semua pemirsa semua, Tuhan tolong dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka alami, pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Bawa mereka Tuhan, supaya mereka boleh memiliki waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka boleh menyediakan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu untuk menyampaikan kepada Tuhan segala isi hati mereka. Waktu mereka untuk mendengarkan pimpinan Tuhan. Waktu mereka Tuhan untuk membaca firman-Mu. Bapa, hamba-Mu memberkati semua pemirsa supaya mereka diberkati di dalam berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang indah ini, buat kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat waktu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutupi acara ini. Kami sudah berdoa. Amin.